Tapi kalau kembali lagi tadi Anda mengatakan bahwa mungkin di Palestina sendiri terbelah, meminta kemerdekaan dulu atau terima saja dulu nanti kemerdekaan nanti. Menurut Anda mana yang sebenarnya harusnya lebih dikejar saat ini? Ya, kita hendaknya bisa bertanya pada hati nurani masyarakat ya. Karena seringkali yang kita dengar itu belum tentu merupakan hati nurani masyarakatnya sendiri kan. Karena itu kan perlu konsultasi, bukan hanya dengan aktor-aktor yang formal, tapi juga dengan aktor-aktor informal. Misalnya kelompok keagamaan, kelompok rumah tangga, kemudian kelompok adat, dan kelompok yang pernah terlibat dalam duel dengan Israel, itu semua harus diminta pendapatnya. Kalau dalam matematik itu namanya membangun suatu diagram Venn ya. Dan itu tidak mudah, dan untuk itu hendaknya kita bisa minta jasa baik dari siapa. Yang Indonesia mungkin bisa melakukan itu. Kemudian PBB juga bisa, tapi PBB yang ada Indonesianya dong gitu ya. Dan untuk itu ya kita juga harus berhati-hati ya. Karena seringkali yang kita dengar itu belum tentu merupakan suara dari kenyataan. Mungkin saja ada terjadi namanya misinformation ataupun disinformation oleh pihak-pihak tertentu yang tidak menghendaki terwujudnya perdamaian secara cepat di Palestina. Tapi bagaimanapun hari ini ada suatu langkah yang bagus, tapi kita jangan lupa langkah yang lebih besarnya itu kemerdekaan Palestina itu sendiri. Oke, Pak Reza, yang juga jadi pertanyaan banyak orang adalah kemana Hamas setelah ini? Apa peran Hamas dalam masa pemerintahan transisi ini? Ya, kalau kita perhatikan dari statement formula Trump yang 20, beliau mengatakan deradikalisasi. Beliau mengatakan terorisme. Oke, itu ada kata kunci yang khusus ditujukan buat Hamas. Oke, tapi pada saat yang sama Hamas dengan masyarakat itu sudah menyatu seperti ikan dan air. Kemudian pada saat yang sama ada perjanjian-perjanjian rahasia di belakang layar sebelum formula Trump ini bahwa Hamas itu akan diidentifikasi, Hamas itu akan diadili di luar wilayah Israel. Bisa-bisa di Qatar, di Qatar, di Turki, itu statement ya yang saya dengar ya, tapi belum bisa kita verifikasi. Dan saat ini memang posisi Hamas memang semakin melemah ya Pak Reza? Saya tidak bisa menjawab secara kualitatif dan kuantitatif ya, karena Hamas itu sudah menyatu dengan masyarakat Palestina, dan tentu saja dalam memperjuangkan suatu kemerdekaan, Hamas itu kan lebih tahu dengan hati nurani masyarakat kan. Bisa kita lihat pada pemilu terakhir di Palestina kan Hamas yang menang, dan Hamas ternyata mampu berlaku sebagai negara dalam negara dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat kan. Dan untuk itu ya bagaimanapun juga kedua belah pihak dari Israel dan Hamas hendaknya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, karena sesama istilahnya itu turunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Jadi untuk itu ya hendaknya ya ada pertemuan khusus antara Palestina dengan Israel, dan untuk itu dihadiri oleh Hamas. Karena dalam item terakhir dari kesepakatan itu ada kata Hamas minus Israel. Tapi tidak jelas Hamas minus atau Hamas dan Israel. Itu adalah bahasa-bahasa yang harus dibahas, karena kita jangan terjebak dengan teks, tapi hendak kita mendalami teks itu apakah ada makna socio-cultural linguistik ataupun socio-linguistik daripada bahasa tersebut. Karena seringkali kita menerjemahkan teks dari bahasa asing dan tidak diauthorize oleh pihak yang berwenang untuk itu. Jadi untuk itu saya sangat berharap Indonesia itu memelototi semua item yang 6 itu, dan kita benar-benar mencari tahu deh bagaimana suasana kebatinan negara-negara di Timur Tengah dari 20 negara tersebut, dan untuk itu kan peranan diplomasi sangat penting. Jadi hendaknya Pak Prabowo pulang ke kampung halaman itu dilanjutkan dengan Menteri Luar Negeri yang memberikan otoritas kepada dubes-dubes kita yang berada di 20 negara itu untuk benar-benar bertanya, Anda ini setujunya di item mana? Oke, jadi memang harus duduk lagi berarti Pak Reza, karena memastikan bahwa karena kan 20 item ini dari Trump ya Pak Reza. Betul. Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Kemudian Hamas juga katanya last minute diberi lihat seperti apa poinnya, dan hanya diberi waktu sebentar saja untuk memberikan tanggapan. Jadi menurut Anda peran Indonesia harusnya kemudian memastikan lagi apakah memang itu sudah memenuhi kebutuhan dari pemerintah Palestina begitu ya? Ya, karena tanggung jawab kita kan. Kita punya tanggung jawab konstitusional. Tujuan nasional kita adalah turut memelihara perdamaian dunia kan. Dalam turut memelihara perdamaian dunia tersebut, ya tentunya
Kita bersikap kritis atas apapun yang terjadi di luar Indonesia. Jangan terima saja kemudian seolah-olah sekarang perang sudah berakhir, sudah damai begitu ya. Harus mengkritisi bagaimana kemudian tahapan-tahapan selanjutnya. Oke, baik, terakhir mungkin Pak Reza, apa PR besar setelah ini terutama untuk Indonesia ya, dengan peran Indonesia yang saat ini tadi Anda katakan memang dilihat cukup penting. Apa kira-kira titik-titik krusial setelah ini yang memastikan kemudian ini tidak seperti gencatan senjata sebelumnya yang kemudian akhirnya dilanggar lagi oleh Israel? Ya, pertama kita berkinerja bersama OKI, bersama GNB, kemudian bersama Liga Arab, bersama Gulf Cooperation Council untuk benar-benar memiliki perspektif yang sama atas dokumen ini. Oke. Karena untuk itu kita tidak perlu mengatakan kamilah yang akan mewakili Anda semua, enggak. Karena secara tanpa diminta pun mereka akan berkata Indonesia yang paling tepat untuk berbicara untuk mewakili kami, itu yang pertama ya. Kemudian juga dialog dengan Sekjen PBB itu harus terus-menerus karena ini harus diawasi kan. Diawasi oleh pihak yang netral. Siapa itu? Ya PBB itu yang paling bisa, kecuali PBB mengamanatkan pada Indonesia untuk melakukan sesuatu di situ kan. Tapi kan akan berat kalau kita mendadak mengirim 20.000 pasukan berada di situ. Kan nanti akan ada masalah teknisnya namanya rules of engagement. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Bagaimana kalau Israel menganggap ini adalah kekuatan yang berpotensi melawan dia. Jadi hal-hal ini hal-hal teknis yang kita harus waspadai di dalam negeri gitu. Dalam hal nanti kita mengirim pasukan ke sana, rules of engagement, kemudian prosedur, kemudian juga bagaimana berhubungan dengan masyarakat setempat, bagaimana kalau terjadi skenario-skenario yang bernuansa perang, bagaimana kalau skenario damai, itu semua harus disimulasikan dengan sangat baik oleh Indonesia di pusat latihan perdamaian yang ada di Sentul tersebut. Oke, termasuk Pak Reza mencegah bagaimana okupansi ini hanya berganti baju dari Israel, kemudian seolah-olah Israel keluar, tapi kemudian negara-negara yang ini masuk dan atas nama perdamaian, tetapi sebenarnya dia mengemban misi yang sama persis seperti Israel. Ini kita lihat ya, bahwa banyak negara Timur Tengah itu memiliki perjanjian rahasia. Dengan Amerika Serikat maupun misalnya A dengan Amerika Serikat, kemudian terpisah A dengan Israel, kemudian juga misalnya ada A dengan Israel dan Amerika Serikat segitiga. Ya kita lihat dari banyaknya pangkalan militer Amerika Serikat di kalangan Timur Tengah tersebut. Dan juga kita lihat dari betapa basis-basis militer tersebut digunakan buat membantu serangan dari Israel ke Iran. Memudahkan, kemudian mempersulit serangan balik dari Iran ke Israel. Itu kelihatan bahwa mereka mengatakan diri mereka keluarga besar Timur Tengah, tapi dalam hatinya mereka ada ketakutan tersendiri terhadap Iran, dan mereka lebih condong kepada bagaimana skenario yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Israel atas mereka sendiri. Banyak yang tergantung secara ekonomi, Mesir tergantung ekonomi, Yordan tergantung pada bantuan kemiliteran, kemudian banyak negara-negara di Timur Tengah yang memiliki pangkalan Amerika Serikat di situ, tapi mereka ternyata tidak bisa mengoperasikan pangkalan tersebut. Bisa kelihatan sekali teknologi itu datang yang sangat tinggi, teknologi itu datang dengan tonase yang besar, teknologi itu datang lewat produk-produk yang sangat mahal, tapi ternyata masyarakat di Timur Tengah tidak punya daya kritis atas itu kan. Jadi ternyata ya inilah yang terjadi, dan untuk itu ya jadi siapa yang cukup kuat tapi cukup netral untuk memastikan itu tidak terjadi, Pak Reza? Ya saya pikir kita bisa berbicara dengan Sekjen PBB bahwa ini urusannya serius, bahwa seperti Anda lihat sendiri kan, bahwa kalau ada negara-negara tertentu yang berada di situ, mereka sangat takut terhadap terhadap Hamas. Terus terang Hamas sangat ditakuti ya. Kemudian juga mereka biasanya berkonsultasi dulu sama Amerika Serikat kan. Kemudian mereka juga tidak berani terang-terangan menentang Israel. Jadi kalau misalnya Indonesia bisa melibatkan diri dalam berbagai forum di Timur Tengah tersebut, Gulf Cooperation Council, kemudian OKI, kemudian juga Liga Arab, dan membuat mereka menjadi satu kekuatan yang kuat secara diplomatis, kuat secara psikologis, kuat secara ekonomi. Jadi proses pembentukan negara Palestina itu tidak perlulah tergantung pada dukungan keuangan dari Amerika Serikat, karena yang namanya bantuan itu no such freelance, nggak ada bantuan yang gratis. Jadi hendaknya ya kita berpikir seperti Cina lah, nggak usah kita bisa membangun tanpa Barat. Tanpa bantuan dan untuk Barat. itu ya kita punya mekanisme sendiri. Ya mungkin dengan Cina kita bisa ajak konsultasi, karena bagaimanapun investasi Cina di
di Timur Tengah itu sangat besar, dan China sangat berharap damai itu cepat-cepat gitu, agar dia cepat bisa melakukan rekonstruksi dan juga dia bisa melakukan pembangunan di wilayah-wilayah yang terdampak dari konflik tersebut. Oke, baik. Terima kasih Pak Reza untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali. Thank you Pak.